Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran SKI hari ini. Marilah kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, bab yang akan kita pelajari kali ini adalah berjudul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan peserta didik dapat menganalisis misi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyempurnakan akhlak manusia, serta menyampaikan hari pembalasan terhadap seluruh amal perbuatan manusia. Yang pertama adalah tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail alaihi salam yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Dan ketika terputus kerasulan setelah Nabi Ismail alaihi salam, masyarakat Mekah mulai berpindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan ini berawal dari Amir bin Lubai yang pergi ke Syam atau ke Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia pun tertarik dan ingin membawa dan mempraktekkannya di Mekah. Dia membawa berhala yang paling besar, yaitu berhala Hubal, dan diletakkan di samping Ka'bah. Dan berhala Hubal pun menjadi pemimpin dari berhala-berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Dan penyimpangan ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Nabi Ismail alaihi salam, itulah disebut masa jahiliyah. Jahiliyah di sini bukan berarti masyarakat Arab pada saat itu bodoh dalam keilmuannya, akan tetapi bodoh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tuntunan yang sudah dianjurkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Kemudian kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Kemudian rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Dan di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Mekah, yaitu yang pertama menyembah malaikat, dan yang kedua menyembah jin, ruh, atau hantu. Sedangkan kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam pada saat itu, yang pertama adalah masyarakat suku Quraisy di Mekah kebanyakan hidup sebagai pedagang. Kemudian mereka dominan menyembah berhala, dan Ka'bah di Mekah menjadi pusat ibadah bagi bangsa Arab. Dan selanjutnya adalah kondisi ekonomi masyarakat Mekah pra-Islam.
Tanah Arab adalah tanah yang tandus. Kehidupan perekonomian mereka dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah peternakan, kedua perdagangan, dan yang ketiga adalah pertanian. Untuk peternakan biasanya dilakukan oleh suku Arab pedalaman yang disebut suku Baduy. Mereka berpindah-pindah tempat atau nomaden dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya untuk mencari tanah yang subur, untuk mencari rumput untuk makanan ternak mereka. Kemudian yang kedua adalah perdagangan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Arab perkotaan. Mereka disebut Ahlul Hadar, dan jalur perdagangan mereka antara lain adalah ke negeri Syam, kemudian Yaman dan Mesir. Dan yang ketiga adalah pertanian. Dikerjakan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di daerah-daerah yang subur seperti Taif. Mereka menanam buah-buahan dan sayuran. Dan keseluruhan masyarakat Arab pada saat itu mempunyai kehidupan yang bebas dan tidak mempunyai aturan hukum yang tetap. Dan di antara mereka sering terjadi perselisihan. Selanjutnya adalah kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum kelahiran Islam, ada 3 kekuatan politik yang menguasai Jazirah Arab, yaitu Bizantium memeluk agama Nasrani, Persia memeluk agama Zoroaster, dan dinasti Himyar yang memeluk agama Yahudi dan berkuasa di Arab bagian selatan. Dan kondisi politik Jazirah Arab terpengaruh oleh 2 hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan kekaisaran Bizantium dan Persia. Kemudian yang kedua adalah persaingan antara Yahudi, agama Nasrani, dan Zoroaster. Selain itu, di Jazirah Arab terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada. Yang pertama adalah Kerajaan Kindah. Kerajaan Kindah adalah kerajaan satu-satunya yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab. Di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah. Namun kerajaan ini berumur sangat pendek. Raja pertama mereka bernama Hajar Akil Al-Mirar. Dia tunduk di bawah kerajaan Himyar di Yaman. Cucunya yang bernama Haris bin Amr berhasil meluaskan pengaruhnya ke Hirah. Namun kerajaan mereka hancur dan kembalilah kerajaannya pada sistem kehidupan kabilah. Dan yang keempat adalah Kerajaan Himyar. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Saba dan menjadikan Zafar sebagai ibu kotanya. Kerajaan ini kemudian mundur di akhir-akhir pemerintahannya, sehingga Yaman diduduki oleh orang-orang Romawi dan disusul oleh orang-orang Persia. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa dibaca buku digital atau buku elektroniknya, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.